Halo teman-teman, selamat malam. Selamat datang di channel Nathan Aditya Nugraha. Malam ini aku berada di kota Bandung, lebih tepatnya di stasiun Kiara Condong. Aku mau pulang ke Mojokerto naik kereta api murah, atau bisa dibilang ini trik murah menuju ke Mojokerto atau ke arah Surabaya dengan menggunakan 2 kereta api. Nah, total dari pengeluaranku untuk dari Kiara Condong ke Mojokerto ini hanya 96.000 aja. Jadi nggak sampai 100.000. Yang biasanya kereta api dari Bandung ke Mojokerto yang langsung itu paling murah di kereta api Pasundan, harganya 200 ribuan. Ini aku akan memberikan trik dan bisa teman-teman tiru untuk melakukan perjalanan ke arah Surabaya. Oke, seperti apa perjalanannya? Ikuti terus perjalananku sampai selesai. Nah, ini dia stasiun Kiara Condong ya. Nah, sebelum boarding, ini sebenarnya masih lama sih keretaku. Kereta pertama nanti jam 11, sekarang masih jam 8. Ya, aku gak apa-apa standby dari sekarang, karena yang mau ngapain lagi, dan langsung ke stasiun aja. Dan sebelum itu aku sudah beli berbekalan juga, ini makanan, nasi ayam murah di depan sana, harganya 18.000. Nah, sekarang aku mau beli perbekalan lainnya di ini Alfamart. Oke, lanjut. Oke, ini sekarang aku berada di depan stasiun Kiara Condong, lagi duduk di bawah sini ya, di apa ini ya, pokoknya itulah. Masih menunggu keberangkatan kereta pertamaku nanti jam 23.10 atau jam 11 malam. Kereta api pertama yang aku naiki yaitu kereta api Kahuripan dari Kiara Condong ini ke Kertosono dengan kelas ekonomi dan harga tiketnya 84.000. Bisa murah gini karena kereta ini disubsidi oleh pemerintah, jadi harga tiketnya bisa murah meriah seperti ini. Dan alasanku membuat trik seperti ini karena dari Bandung ke Surabaya itu kereta murah nggak ada. Paling murah kereta api Pasundan, itu pun nggak murah-murah banget, harganya 250. Tapi fasilitas yang didapat itu sama seperti trik yang aku berikan ini. Kereta api Kahuripan sama persis dengan kereta api Pasundan, bahkan rangkaian Kahuripan itu saling bertukar dengan Pasundan dia. Nah, ini kita menunggu keberangkatan kereta pertama nanti jam 23.10, dan kereta api Kahuripan ini sebagai kereta terakhir ke arah Jawa Timur nanti, Jawa Timur maupun Jawa Tengah ya. Ini kereta api Mutiara Selatan, ini dia juga ke Surabaya, tapi harga tiketnya mahal, bisa 400 ribuan di kelas ekonomi premiumnya. Nggak worth it untuk trik murah ya. Oke, ini aku sudah cetak tiketnya ke Kahuripan nomor 284 dari Kiara Condong pukul 23.10 dan sampai Blitar pukul 13.00. Ini rute Kahuripan ya, Kiara Condong Blitar full tripnya. Dan untuk Kahuripan hari ini itu tiketnya habis, padahal ini hari Rabu tanggal 16 November. Nah, nanti kita nggak full trip sampai Blitar, tapi hanya sampai Kertosono aja untuk sambung ke kereta ke arah Surabaya, karena kalau sampai Blitar ke arah Surabayanya itu lebih lama lagi. Jadi nanti kita turun di stasiun Kertosono, sampai Kertosono kalau nggak salah jam 11-an. Nanti dari Kertosono kita sambung ke kereta selanjutnya jam 21.45. Penumpang Kahuripan sudah boleh boarding. Nah, kalian siapkan tiket dan KTP ya, dan juga vaksin minimal booster teman-teman, untuk bisa naik kereta api Kahuripan, karena Kahuripan termasuk kereta api jarak jauh. Ini calon penumpang Kahuripan semua rawame. Biasanya penumpang Kahuripan itu ramenya cuma sampai Jogja aja. Nanti kita lihat ya apakah benar sampai Jogja aja, dan biasanya yang lanjut sampai Blitar itu ya setengahnya lah, nggak sampai semua.
kalian ini adalah rangkaian kereta api Kuto Jaya Selatan dari Kiara Condong Bandung ke Kutoarjo Purworejo. Jadi rangkaian Kahuripan masih belum ya, ini Kuto Jaya Selatan dulu. Rangkaian kereta api Kahuripan sudah disiapkan di jalur 5 di sebelah rangkaian Kuto Jaya Selatan tadi. Nah, kereta api Kahuripan bawa 7 kelas ekonomi, 1 kereta makan, dan pembangkit ya. Jadi totalnya membawa 8 kereta. Nah, aku sudah sempat review dan bahas kereta api Kahuripan di video sebelumnya, video full trip naik kereta api Kahuripan dari Blitar ke Kiara Condong. Nah, videonya ada di pojok kanan atas karena nanti aku nggak membahas banyak tentang Kahuripan ya. Ya mungkin menikmati perjalanan aja. Oke, kita di ekonomi 6. Niatnya sih pilih paling belakang, tapi waktu aku pesen udah penuh. Sih dapat sisa-sisanya. Nah, ini yang dari sini aja. Jadi kayak gini penampakan sekilas ekonomi Kahuripan ya. Kursinya ada harapan dengan konfigurasi 32 dengan jumlah penumpang 106. Nah, fasilitasnya ada gorden, ada kaca, ada tatakan meja untuk botol, di bawahnya ada stop kontak untuk ngecas, ada gantungan, ada kresek sampah, dan cara kursinya kayak gini. Ini sempit sih, tapi ya ada harga, ada kualitas. Di atas ada rak bagasi, ada AC tipe AC split atau AC rumahan. Seperti itu. Perjalanan kereta api Kahuripan akan berhenti di Kiara Condong. Dari Kiara Condong akan berhenti di Cipende, Tasikmalaya, Ciamis, Banjarsidoarjo, Mangun, Mauskraya, Gombong, Karanganyar, Kebumen, Kutoarjo, Wates, Lempuyangan, Klaten, Purwosari, Sragen, Walikukun, Ngawi, Magetan, Madiun, Jakarta, Sana, Papar, Kediri, Tulungagung, dan Blitar. Oke, ini untuk nomor sarana ekonomi 6 pada perjalanan kali ini yaitu K3094220PD, yang artinya K3 ini merupakan kode dari kereta kelas ekonomi, 0 merupakan tanpa penggerak arus tarik lokomotif, 94 merupakan tahun mulai dinas tahun 1994, 20 merupakan urutan pembuatan di tahun 94, dan PD merupakan tempat kereta ini dirawat yaitu Depo PD atau Bandung. Ini papan nama Kahuripan Kiara Condong Blitar, papan nama baru. Oke, karena masih ada waktu kurang lebih 1 jam, aku mau ngelihat lokomotif dari kereta api Kahuripan. Nggak tahu sih udah dipasang apa belum logonya ya. Kita lihat aja nanti. Oke, udah jauh-jauh ke depan. Ternyata lokomotifnya belum dipasang. Oke, ini di stasiun Kiara Condong juga ada progres pembangunan peron tinggi sepertinya. Ini ada proyek pembangunan peron tinggi yang dulunya ini taman kalau nggak salah.
terus ada tulisan Kiara Condong gitu. Nah, ini logonya CC03 9501. Kelihatan kan? PT Kereta Api Indonesia dan kru yang bertugas mengucapkan selamat datang di kereta api Kahuripan yang akan mengantar kita ke tujuan akhir stasiun Blitar. Perjalanan kali ini menempuh jarak sekitar 700 km dalam waktu 13 jam 50 menit yang diperkirakan akan tiba di stasiun akhir Blitar pada pukul 13.00. Mohon perhatiannya untuk memahami dan wajib melaksanakan protokol kesehatan, yaitu melakukan pola hidup bersih dan sehat dengan cara mencuci tangan menggunakan air mengalir dengan sabun atau hand sanitizer. Perjalanan kereta api Kahuripan telah sampai di stasiun Cipende. Seperti biasa di sini berhenti selama 10 menit untuk pemeriksaan rem karena di antara stasiun Cipende ini jalurnya naik turun berkelok-kelok. Walaupun ini sudah telat, tapi waktu berhentinya tetap 10 menit. Oke, sudah berangkat dari stasiun Cipende setelah berhenti nggak sampai 10 menit, tapi ya cukup lama sih karena udah terlambat mungkin ya, jadi dipangkas sedikit berhentinya. Nah, aku ada di toilet kereta api Kahuripan di ekonomi 6. Nah, fasilitasnya seperti ini pakai kursi duduk, sudah ada flow, sabun, keran wastafel, tisu, dan shower kloset, ada tempat sampah, pegangan, ada cermin juga, mantap, ada gantungan dan pengharum ruangan. Ya cukup bersih dan wangi juga teman-teman.
Perjalanan kereta api Kahuripan yang aku naiki sudah sampai di stasiun Banjar. Nah, setelah stasiun Banjar kita udah lepas dari Daop 2 Bandung. Kita memasuki daerah operasi 5 di jam berapa ini? Jam 3 pagi. Tadi dari Kiara Condong sampai sekarang itu penumpangnya penuh banget teman-teman. Jadi aku nggak sempat banyak keluar, nggak sempat banyak ngabadiin persilangan. Jadi lolos semua persilangan, nggak ada yang dapat. Baru ini nanti dapat di stasiun Banjar bersilang dengan kereta api Malabar dari Malang ke Bandung. Hati-hati jalur 1 dari arah timur masuk kereta api Malabar, tujuan akhir stasiun Bandung. Perjalanan kereta api Kahuripan telah sampai di stasiun Cipari. Di sini akan tunggu bersilang kereta api Mutiara Selatan dari Surabaya Gubeng tujuan akhir Bandung. Perjalanan kereta api Kahuripan telah sampai di stasiun Sidarja. Sidarja ini masuk dari Kabupaten Cilacap, salah satu kabupaten terluas di Jawa Tengah. Nah, di sini kita dijadwalkan untuk bersilang kereta api Parsel Selatan. Perjalanan kereta api Kahuripan telah sampai di stasiun Maus. Di sini bertemu dengan kereta api Purwojaya dari Gambir tujuan akhir Cilacap. Nah, di sebelah barat stasiun Maus ini terdapat percabangan mana ke kiri ke arah Cilacap, kalau lurus ke arah Banjar hingga Bandung. Nah, Purwojaya ini akan ambil kiri. Nah, sedangkan Kahuripan tadi itu ambil lurus ya, atau kanan. Those of you who will end your trip at Kroya Station, please prepare yourself.
check your luggage and belongings. Make sure that nothing is left behind. For your safety, it is forbidden to open the train door before the train completely stops. Thank you for choosing train services from Indonesian Railways Company. See you on your next trip. Thank you. Perjalanan kereta Kahuripan telah sampai di Kutoarjo. Di sini akan berhenti 10 menit hingga 6.23 untuk pengisian air toilet dan ganti kru. Sesaat lagi, kita akan tiba di stasiun Lempuyangan. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Lempuyangan, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar. Untuk keselamatan Anda, tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jasa layanan Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a moment, we'll arrive at Lempuyangan Station. For those of you who will end your trip at Lempuyangan Station, please.
Perjalanan kereta api Kauripan telah sampai di stasiun Lempuyangan. Di sini akan berhenti kurang lebih 10 menit dari 7.21 hingga pukul 7.31. Ini keretanya agak awal ya, agak awal dari jadwal, makanya bisa berhenti 10 menit. Normalnya sih hanya 5 menit aja. Ini mumpung penumpangnya udah berkurang, kita ambil kursi kosong ya, semoga aja tengah jalan gak ada yang ngisi. Ini persiapan berangkat kembali dari stasiun Lempuyangan. Kauripan, saya lagi tiba di stasiun Nganjuk. Bagi Anda yang mengakhiri perjalanannya di stasiun Nganjuk, mohon periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Pastikan jangan sampai yang tertinggal di dalam kereta. Perjalanan kereta api Kauripan sudah sampai di stasiun Nganjuk. Satu pemberhentian lagi kita akan sampai di tujuan kita di Kertosono. Nah, nanti dari Kertosono kita akan lanjut sebuah kereta api. Kalian pasti tahu lah kereta api apa. Nah, ini aku menunjukkan bagi yang belum tahu aja.
Perjalananku udah sampai di Kertosono. Kereta api Kahuripan ini akan lanjut sampai dengan Blitar. Dan sebelum lanjut sampai dengan Blitar, kereta api Kahuripan akan bersilang dulu dengan kereta api Kertanegara dari Malang ke Purwokerto. Kita tunggu momen persilangannya dulu ya. Di stasiun Kertosono ini terdapat percabangan. Nah, itu ada dua jembatan. Jembatan kanan itu jalur ke arah Kediri, Malang, Blitar. Jembatan yang kiri ke arah Surabaya, Mojokerto, Jombang. Nah, nanti kita akan transit dengan kereta api yang ke arah jembatan kiri. Oke teman-teman, sekarang aku udah di luar stasiun Kertosono dan aku akan lanjut perjalanan menggunakan kereta api Doho, atau kalau di KAI Akses itu namanya Penataran Doho, dengan keberangkatan jam 13.10 nanti. Jadi dari Kertosono ke Mojokerto itu harga tiket lokalnya hanya 10.000. Kalau dari Kertosono ke Surabaya harga tiketnya 12.000, ya selisih 2.000 lah. Berarti kalau dari Bandung ke Mojokerto totalnya 94.000. Sebenarnya ada opsi lain untuk ke Surabaya dari Bandung. Selain oper di Kertosono, bisa oper dari Madiun. Jadi dari Bandung Kiara Condong ke Madiun dengan KA Kahuripan dengan tiket 84.000. Kemudian dari Madiun itu sambung Logawa dengan tarif khusus atau tarif yang bisa dibeli 2 jam sebelum keberangkatan atau dadaan, dengan harga 45.000 di kelas ekonomi dan 50.000 di kelas bisnis. Ada 2 kelas kereta api Logawa. Jadi total pengeluarannya lebih besar sih kalau transitnya di Madiun dengan kereta api Logawa. Tapi waktu tibanya lebih cepat, 1,5 jam kalau Logawa. Nah, kereta api Doho ini 3:30 sore baru tiba, sedangkan Logawa jam 2 sore. Kira-kira seperti itu. Ya teman-teman, bisa sesuaikan mana yang bisa dipilih untuk menuju ke Surabaya dari Bandung dengan cara yang cukup hemat. Nah, ini kereta api Doho ke arah Surabaya yang aku naiki sampai Mojokerto. Nah, aku gak akan banyak membahas tentang Doho ini ya, karena rangkaiannya sama seperti Kahuripan tadi. Bahasanya udah tadi mengenai harga tiket dan opsi yang pas dari Bandung ke Surabaya. Salah satunya pakai opsi dari Bandung ke Kertosono, kemudian Kertosono ke Surabaya dengan kereta api lokal ini.
Oke, perjalananku sudah sampai di Mojokerto setelah 15 jam dari Bandung ke Mojokerto, berangkat jam 11 malam kemarin sampai di jam 2 siang hari ini, hari Kamis. Kemarin berangkatnya hari Rabu. Lihat, tips ini cukup menghemat daripada kereta api Pasundan, harganya 250. Naik kereta ini menghemat sekitar 150 ribuan. Fasilitasnya pun sama ya. Dan kereta api Dao ini melanjutkan perjalanan kembali menuju Krian, Surabaya Gubeng, hingga terakhir Surabaya Kota. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata dalam video ini ya. Sampai jumpa kembali di video-video trip selanjutnya. Dahonya berangkat dari stasiun Mojokerto. Get